Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربنا عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Hang dan pemirsa Hang TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai macam rahmat, nikmat dan taufik sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, dan kita masih berada dalam satu amal saleh, satu kebaikan, yaitu bertafaqquh fid din. Di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah tatkala dia belajar agama. Rasul kita yang mulia alaihi assalatu wassalam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kepada dirinya kebaikan, maka Allah pahamkan dia terhadap agamanya. Jadi pertemuan kita dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wasilah untuk faham terhadap agama, untuk bisa memahami agama kita yang mulia ini dengan mempelajari sumbernya, dengan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang ke-18 ini perintah agar bertakwa, perintah agar kita bertakwa di mana saja berada dan mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dan di dalamnya juga perintah untuk yakni berakhlak dengan akhlak al-karimah, dengan akhlak yang mulia. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami hadis yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'd an-nuskhi hasanun sahih.
Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis ini hasan, dan dalam sebagian nasakh disebutkan hasan sahih. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Hang dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang mulia ini adalah salah satu hadis yang tidak asing lagi di telinga kita. Hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat sering kita dengar dan disampaikan oleh para da'i, ya, disampaikan oleh para ustadz dalam nasihat-nasihat singkat, yakni kajian-kajian, ya, kultum dan yang sejenisnya. Akan tetapi kandungan hadis yang sangat mulia ini perlu untuk kita murajaah kembali, perlu kita untuk ulang kembali, karena kita masih hidup di dunia dan masih mendapatkan ujian dan cobaan, di mana ujian dan cobaan itu harus diiringi dengan ilmu, karena ilmu adalah merupakan cahaya yang akan menerangi seorang hamba sehingga dia bisa memilih jalan mana yang harus dia ambil, jalan mana yang harus dia tempuh dalam kehidupan dunia ini. Rasul yang mulia alaihi assalatu wassalam menjelaskan ada 3 poin penting dalam hadis yang sangat mulia ini. Ada 3 poin penting, ya, isi kandungan hadis yang sangat mulia. Yang pertama, kalimat atau sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ya. Maksudnya ambillah penghalang dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Bertakwalah kepada Allah artinya mengambil, ya, mengambil penghalang, ada dinding, ada hijab antara seorang hamba dengan siksa Allah tabaraka wa taala, dengan siksanya Allah tabaraka wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah azza wa jalla, dengan menjalankan, yakni perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, ya. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah. Ya, takwa adalah engkau beramal ketaatan, ya, dalam rangka taat kepada Allah azza wa jalla ala nurin min Allah, berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah tabaraka wa taala, berdasarkan cahaya dari Allah. Artinya petunjuk. Jadi seseorang itu tatkala dia beramal memang ada petunjuknya, ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena petunjuk ini, dalil ini adalah cahaya yang akan menerangi dia tatkala dia beramal. Kemudian tarju sawab Allah, engkau harapkan pahala dari Allah azza wa jalla. Ketika Anda melakukan ketaatan, amal saleh, yakni salat atau puasa, qiyamul lail, baca Quran, engkau mengharap pahala dari Allah azza wa jalla. Wa an tatruka ma'siyatillahi ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Begitu juga engkau tinggalkan maksiat, engkau tinggalkan, yakni semua larangan-larangan Allah azza wa jalla atas dasar ilmu atau cahaya dari Allah, karena engkau takut terhadap siksanya Allah tabaraka wa ta'ala.
Jadi harapan kita terhadap karunia Allah, ya, harapan kita terhadap surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, pahala dari Allah, adalah hal yang mendorong kita, memotivasi kita untuk bersemangat dalam beramal saleh, dan rasa takut kita kepada ancaman dan siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah merupakan salah satu penyebab tertinggi seseorang menghindar daripada dosa dan maksiat. Yakni kenapa seseorang yakni meninggalkan riba? Ya, riba ini sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa dia tinggalkan? Karena dia takut ancaman Allah untuk pelaku riba. Ya, untuk pelaku riba, baik yang melakukannya, menulisnya, yang mencatatnya, semuanya akan kena azab, akan kena hukuman. Dia tinggalkan itu karena dia takut ancaman Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa taqwa, inilah taqwa. Ya. Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, al-muttaquna ittaqaw ma hurrima alaihim wa addaw ma iftarada alaihim. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai macam kewajiban. Ya, berbagai macam kewajiban. Bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika kita membahas lebih panjang, ya, maka akan membutuhkan yakni waktu yang sangat panjang. Tapi takwa ini adalah salah satu penyebab banyak yang masuk surga disebabkan karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah satu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah, tentang amalan yang paling banyak mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan akhlak yang mulia. Ya. Jadi seseorang berusaha untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang banyak, yakni rasa takut kepada Allah ini yang akan banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Begitu juga dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang mulia. Ini juga perkara yang banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan saja seorang hamba itu diperintahkan untuk bertakwa, dalam kondisi apa saja seorang hamba itu diperintahkan untuk bertakwa? Nah, jawabannya adalah dalam setiap kondisi dan dalam setiap waktu. Ya, Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun kamu berada. Ya, dimanapun engkau berada. Ya. Dan dalam keadaan dimanapun kamu berada, artinya baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai, di tengah-tengah manusia, di luar rumah ataupun di dalam rumah, tatkala bersendirian di dalam kamar, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla haitsuma kunta. Ya. Jadi mentaati Allah adalah tatkala sendiri ataupun tatkala ramai. Ya, ada saatnya kita diperintahkan bertakwa kepada Allah di halayak ramai, seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah tidak bisa sendiri, harus yakni di masjid.
Jadi tidak boleh seseorang beralasan saya sholat di rumah untuk menjaga ikhlas. Tidak bisa. Ikhlas yang sebenarnya adalah tatkala engkau mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, sholat bersama imam, dan engkau berusaha untuk ikhlas. Inilah petunjuk yang benar. Nanti ada saat-saatnya engkau sendiri, naam qiyamul lail, engkau sendiri di kamarmu bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ini bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam dimanapun berada. Yakni baik dia di rumah, di dalam kamarnya sendiri, ya, di dalam kamar mandi, tatkala sepi, ya, bertakwa kepada Allah dengan handphone yang dia pegang, dia bisa mengakses apa saja yang dia inginkan. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun ketika dia di luar rumah, di kantornya, di perusahaannya, di pasar, di jalan, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni di jalan raya tatkala menunggu lampu merah, ya, banyak orang mungkin yakni yang marah ketika di jalan, ya, karena dia tidak tahan mengantri atau karena lamanya lampu merah, maka keluarlah yakni ucapan-ucapan yang buruk. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, baik itu di jalan raya, baik tatkala mengantri, ya, senantiasa kita taat kepada Allah, aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala, dan taat kepada pemerintah yang sudah membuat rambu-rambu perjalanan, rambu-rambu lalu lintas yang harus kita taati, ya. Maka berbekal dengan takwa adalah jalan yang paling bagus untuk menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah kita juga sering mendengarkan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, kata Allah tabaraka wa ta'ala, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal menuju Allah adalah takwa, ya. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ini Allah tabaraka wa ta'ala yang menjelaskan di dalam Al-Quran, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya sebenar-benar takwa dalam setiap muqaddimah, nasihat atau khutbah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, bukan hanya sekedar takwa, tapi sebenar-benarnya takwa kepada Allah, takwa yang sungguh-sungguh, yang benar-benar lahir daripada ilmu dan hati yang paling dalam, ya. Seorang penyair mengatakan, tazawwada bittuqa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah dengan takwa, karena engkau tidak tahu jika malam hari tiba, apakah engkau masih hidup sampai di waktu fajar. Ya, berbekallah dengan takwa karena engkau tidak tahu apabila malam tiba apakah engkau masih hidup sampai pagi. Wa kam min sahihin mata bighairi illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Ya. Berapa banyak orang yang sehat, kondisinya sehat, lapang, tidak berkecukupan, tidak kurang satu apapun, tapi dia mati mendadak tanpa ada sakit, tanpa ada muqaddimah dia sakit, ya. Apalagi yang wafat atau meninggal karena kecelakaan, ya, ini mati tiba-tiba, tidak ada sakit, dan mati karena kecelakaan, masya Allah, luar biasa, sangat banyak, baik yang kita baca ataupun yang kita saksikan di jalan-jalan raya, masya Allah, luar biasa. Ya, itu disebabkan tadi di awal pembahasan karena kurangnya bekal takwa. Ada orang-orang yang ugal-ugalan ketika berkendaraan, ya, kecepatan tinggi, tidak memperhatikan rambu-rambu, tidak memakai helm, ya. Maka masya Allah, baik yang kita lihat dengan mata kepala kita sangat banyak, apalagi
di Batam ini. Ya. Luar biasa. Jadi ketika dia dari rumah berangkat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia dari rumah karena menuju pekerjaannya dan dia membaca doa dari rumah, ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia sudah memakai helm, kemudian dia sudah taati rambu-rambu lalu lintas. Ketika juga kecelakaan terjadi dan dia mati, maka dia husnul khatimah insyaallah. Karena dilihat amalan yang terakhir. Amalan yang terakhir apa dari rumah? Dia baca doa, naam. Dia mau melengkapi dirinya dengan kelengkapan berkendaraan, naam. Berbeda dengan orang yang dari rumah asal-asalan, tidak pakai helm, ya, tidak melengkapi yakni perjalanannya, tidak pakai kaca spion, lari dengan kecepatan tinggi, ya. Kemudian dia menuju tempat, mungkin tempat teman-temannya untuk bermaksiat. Masya Allah. Kemudian dia wafat. Kata penyair tadi, kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat dia mati tiba-tiba tanpa ada sakit. Wa kam min alilin aashahina min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit menahun. Ya, sakit menahun ini sakit parah, sakit yang mungkin jauh daripada harapan sembuh, tapi ternyata dia Allah berikan kehidupan yang panjang. Dia masih bisa sehat, hidup kembali, ya, hidup kembali, belum mati maksudnya, ya. Maksudnya Allah berikan kepadanya afiat, kesehatan, ya, kesehatan, sehingga dia masih bisa merasakan bagaimana manis dan pahitnya kehidupan ini. Padahal dia dulu sakit parah. Jadi sakit itu bukan tanda kematian, ya. Karena banyak orang sehat mati tiba-tiba. Maka kata penyair, tazawwad bittaqwa, berbekallah dengan takwa. Dan berapa banyak anak muda yang di pagi hari dia tertawa, tersenyum, tertawa, terbahak-bahak bersama gerombolan anak-anak muda, padahal kain kafannya sudah disiapkan malam hari dan dia tidak tahu. Masya Allah. Berapa banyak yakni orang-orang yang dari rumah dia masih bisa memakai baju sendiri dengan tangannya, tapi kembali ke rumah orang lain yang membuka bajunya karena ruhnya sudah dicabut. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Ya. Seseorang yang Allah Tabaraka Ta'ala wafatkan dia adalah sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Ya, manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Matan nas bima ya'ish. Ya, jika Anda adalah orang yang gemar dalam kebaikan-kebaikan, keluar dari rumah senantiasa membaca doa berkendaraan, pergi ke perusahaan, ke kantoran atau ke sekolah dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, maka semoga kita diwafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan hal yang baik, ya. Taib. Kemudian dalam kondisi apapun, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya tetap menjalankan perintah-perintah Allah. Tatkala dia sehat, dia jalankan perintah Allah. Tatkala dia sakit, dia juga menjaga salat. Masya Allah. Di waktu sakit dia menjaga salat, karena memang kewajiban salat itu tidak terputus sampai terputusnya ruh dari jasad bagi kaum laki-laki. Adapun kaum Hawa, kaum wanita, ada saat-saat dia meninggalkan salat karena haid ataupun nifas. Ini antara kurangnya agama kaum Hawa, kata Nabi SAW, karena mereka ada saat-saat mereka tinggalkan ibadah karena ada hal yang merupakan fitrah mereka. Adapun kaum laki-laki tidak ada, baik dalam kondisi sakit parah, dia harus diingatkan. Ketika dia sadar, kita ingatkan. Dia tidak bisa wudu, tayamum. Tidak bisa tayamum, salat tanpa yakni wudu ataupun tanpa tayamum. Tapi salat yakni tetap diwajibkan. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring,
tidak bisa berbareng dengan isyarat, ya, maka alangkah mulianya agama Islam. Agama Islam dibangun di atas maslahat, kemudian kemudahan. Ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW, agama ini mudah, ya, agama ini mudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian poin yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, dan iringilah dan iringilah, yakni perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ya. Iringilah, yakni dosa dengan kebaikan, ya. Yang mana kebaikan ini akan menghapuskan keburukan. Ya, apakah makna kebaikan ini? Bertaubat? Apakah setiap orang yakni melakukan keburukan dia harus bertaubat? Makna hadis ini tidak mesti. Kebaikan kalimatnya umum. Bisa dengan istighfar setelah dia melakukan yakni dosa atau maksiat, atau bisa mengiringi dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang akan menghapuskan hukuman dosanya. Masya Allah, yang akan menghapuskan hukuman dosanya. Adapun yakni catatannya masih dicatat, tapi hukumannya dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena dia mengiringi perbuatan buruknya dengan perbuatan baik, ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Artinya setelah Anda melakukan sebuah ketergelinciran, apakah itu dalam ucapan ataupun dalam perbuatan, segera iringi dengan kebaikan. Segera iringi dengan kebaikan. Para ulama rahimahumullah berselisih pendapat, apakah yang dimaksud dengan hasanah yang mengikuti keburukan ini merupakan taubat, ya, atau bermakna umum, ya. Yang benar adalah makna yang kedua, yang sifatnya umum, ya. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Hud ayat 114, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimis salata tarafa'in nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, ayat ini semakna dengan hadis tadi, ya. Semakna dengan hadis tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. yakni iringilah perbuatan buruk, dosa dengan perbuatan baik yang akan menghapuskan yakni keburukan tersebut. Dalam ayat ini Allah Tabaraka Ta'ala menjelaskan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, akan sesungguhnya yakni perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk, ya, perbuatan-perbuatan buruk. Dan perintah Nabi SAW ini mengiringi keburukan, mengiringi dosa, mengiringi maksiat dengan kebaikan adalah merupakan bentuk kasih sayang dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah SAW sangat sayang dengan umatnya, ya. Rasulullah SAW sangat menginginkan kalau umatnya banyak dan semuanya masuk surga.
Dan Rasulullah SAW mengajak manusia untuk masuk surga semua, tapi ternyata manusia banyak yang memilih jalan untuk menuju neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan hadis ini juga memerintahkan kepada kita untuk segera bertaubat, tidak menunda-nunda taubat. Mengiringi dosa dengan kebaikan. Bukan berarti kita berdosa dulu baru berbuat baik. Ya. Oh, kalau begitu saya bermaksiat dulu, nanti saya iringi dengan kebaikan. Tidak. Bukan itu maksudnya. Ya. Kalau memang hawa nafsu lebih kuat, condong, dan ada saat-saatnya seseorang itu tergelincir dan pasti akan tergelincir, maka dia segera melakukan kebaikan. Segera melakukan kebaikan. Jika seseorang melakukan dosa lisan, maka perbanyak istighfar. Dia menggibahi orang lain, perbanyak istighfar untuk dia yang kita gibahi dan untuk kita sendiri. Ya, tatkala kita berbincang-bincang, ngobrol bersama sahabat atau teman kita, tidak atau tanpa sengaja kita membicarakan aib saudara kita, maka segera tahan, istighfar. Ya, istighfar bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang yang kita gibahi. Ya, dalam rangka untuk menghapuskan hukuman daripada ghibah tadi. Ya. Seseorang berdusta, bersegeralah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang berkhianat, seseorang yang tidak amanah, segeralah bertaubat, iringi kebaikan, iringi keburukan Anda dengan kebaikan. Ya. Yang akan menghapuskan hukuman daripada perbuatan buruk tersebut. Ya, karena ibadallah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap dosa dan maksiat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan hukumannya cepat atau lambat. Maka segeralah bertaubat agar hukuman tersebut dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, pergaulilah artinya khaliqi, artinya amili. Amil artinya bermuamalahlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Para ulama menjelaskan akhlak yang baik itu seperti menahan gangguan kepada orang lain, memberi bantuan, bersabar terhadap gangguan orang lain, wajahnya selalu ceria, tersenyum di hadapan saudaranya, ya, dan bersabar bersama manusia, berkorban dalam bentuk memberikan bantuan. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf. Ya, jadilah engkau pemaaf. Pemaaf ini merupakan akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dalam Al-Quran secara langsung. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Ya, ini masih lanjutan yang tadi. Taib. Jadi akhlak yang mulia ini, akhlak yang sudah ada ini di dalam diri seorang hamba, apakah dia itu akhlak bawaan ataukah akhlak yang diupayakan? Ya, apakah akhlak yang baik itu didapatkan dengan cara fitrah atau dengan cara dipelajari, dilatih diri dengan berakhlak yang baik sehingga menjadi terbiasa? Ya. Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat, Abdul Qais, ya, Ashaj Abdul Qais radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, inna fika la khuluqaini yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal anah. Kata Nabi SAW kepada
Asyad Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua perangai, dua sifat yang keduanya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada dua sifat mulia, ada dua akhlak yang mulia di dalam dirimu yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-hilmu wal-anah. Al-hilmu yaitu santun dan kalem, tenang dan sabar, tidak tergesa-gesa. Ya, al-hilmu santun, al-anah ini kalem, tenang, sabar dan tidak tergesa-gesa. Ya. Ini dua akhlak yang mulia yang ada di dalam diri sahabat yang mulia ini. Kemudian Abdul Qais, yakni Asyad Abdul Qais radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dua sifat ini ada di dalam diriku karena usahaku melakukannya atau Allah yang menganugerahkan kepadaku?" Rasulullah SAW menjawab, "Bal jabalakallahu alaihima." Bahkan Allah yang telah menganugerahkan keduanya kepadamu. Ia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku apa yang Dia cintai. Jadi akhlak itu ada dua. Ada memang yang harus dilatih diri kita untuk berakhlak yang mulia, mensifati sifat-sifat yang mulia sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kemudian ada akhlak yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tanamkan langsung di dalam diri seseorang. Ini Masya Allah luar biasa. Ini merupakan salah satu tanda kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Dalam hal ini sahabat yang mulia Asyaj radhiyallahu ta'ala anhu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tanamkan di dalam dirinya dua sifat yang mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yakni al-hilmu wal-anah. Al-hilmu wal-anah. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan berkenaan dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ini memang sangat luas penjelasannya, karena memang akhlak yang mulia ini sebagaimana yang kita katakan di awal sabda Nabi SAW, akhlak yang mulia ini adalah salah satu amalan yang banyak mengantarkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Dan orang yang memiliki akhlak yang mulia, yakni akhlak seorang hamba itu ada akhlak, bagaimana akhlak dia bersama Allah. Al-abdu ma'a rabbih, seorang hamba bagaimana dia bersama Rabbnya, bagaimana akhlak dia kepada Khaliknya. Ya, artinya tatkala seorang hamba akhlaknya baik bersama Allah adalah tatkala dia menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjalankan yakni memilih pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhkan pilihannya yang bertentangan dengan pilihan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan manusia bisa jadi dia menjaga akhlaknya bersama Allah baik, tapi ternyata bersama manusia buruk. Yang seorang muslim diperintahkan untuk menjaga keduanya. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana hubungan dia bersama Allah, akhlak dia bersama Allah, dan bagaimana hubungan atau akhlak dia bersama manusia. Ya. Bagaimana akhlak seorang hamba kepada manusia, yakni kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya, ya. Bagaimana seorang hamba itu kalau dia seorang suami, bagaimana akhlak dia bersama istrinya, bersama anak-anaknya, itu harus dijaga dengan baik. Wa khaliqin nas, an-nas di sini sifatnya umum. Bahkan yakni manusia-manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita ada urutannya. Di sana ada ibu kita, ya, yang paling berhak mendapatkan kebaikan akhlak mulia dari kita. Ada ayah kita, ya. Kemudian ada keluarga kita, ya. Ada istri, ada suami, ada anak-anak kita,
ada keluarga, ada kirabat, ada famili, ada hubungan, ada keluarga yang ada hubungan silaturahim, maka sambunglah hubungan silaturahim tersebut, yakni berakhlaklah kepada mereka dengan akhlak yang mulia, ya. Kemudian setelah itu baru manusia kaum muslimin secara umum, ya, berakhlaklah kepada kaum muslimin, berakhlaklah kepada tetangga kita di samping kiri, di samping kanan, di depan, ya. Berakhlaklah kepada mereka dengan akhlak yang mulia, ya. Kemudian secara umum, lebih umum lagi kepada manusia, bahkan kepada non muslim sekalipun, berakhlaklah dengan akhlak yang al-karimah, dengan akhlak yang mulia. Mungkin sebagian orang tidak sanggup untuk qiyamul lail setiap malam. Mungkin tidak semua orang bisa puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud, ya. Mungkin yakni tidak semua orang bisa mengambil semua kebaikan-kebaikan, merutinkannya. Akan tetapi berbahagialah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, sungguh dengan akhlak yang mulia ini seseorang bisa meraih derajat orang yang qiyamul lail di malam hari dan orang yang siam, puasa di siang hari. Hanya dengan akhlak yang mulia dia bisa kedudukannya, derajatnya sampai kepada orang-orang yang qiyamul lail dan orang-orang yang siamun nahar. Fama baluka, maka bagaimana pendapatmu dengan orang yang qiyamul lail malam, setiap malam, siamun nahar, yakni Senin Kamis ataupun Daud, puasa Daud, kemudian ditambah dengan akhlak yang mulia ini, maka tentunya derajatnya yakni lebih tinggi, derajatnya yakni lebih mulia. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Hang dan pemirsa TV Hang dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak pelajaran dari hadis yang sangat mulia ini yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kewajiban bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Adalah kewajiban bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Allah merintahkan dalam Al-Quran, hukum asal dari perintah adalah wajib. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan menjadikan pilihan Allah adalah pilihan kita yang terbaik. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa kebaikan menghilangkan keburukan, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kemudian yang ketiga, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, ya. Karena jika kita kembali kepada hitungan jumlah, niscaya kebaikan tidak akan menghapuskan keburukan kecuali diadakannya proses timbangan. Padahal yang nampak dari hadis ini menunjukkan umum, tidak ada proses timbang menimbang, ya. Nah, jadi seseorang berusaha tatkala memang dia melakukan dosa, apalagi memang kalau dosanya dosa besar, ya waliyadzubillah, maka juga dengan taubat yang besar, taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, ya. Kemudian pelajaran yang keempat, anjuran bergaul dengan akhlak yang baik, dengan semua akhlak yang baik, ya, lemah lembut, ya, juga akhlak yang baik, penyantun, penyabar, pemaaf, ya, ringan tangan, suka memberikan bantuan kepada orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia, apalagi manfaatnya adalah manfaat agama, manfaat yang mengantarkan dia kepada kebahagiaan di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma rzuqna taqwallah, Allahumma rzuqna husnal khuluq birahmatika ya arhamar rahimin. Hadza
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.